Pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman jahe dengan tujuan untuk mencegah jamur, baik itu jamur yang ditimbulkan oleh bakteri seperti busuk batang, bahkan busuk rimpang atau busuk daun juga. Itu ada termasuk bagian daripada penyakit layu bakteri. Jadi untuk mencegahnya, sebelum tanaman ini kena layu bakteri, saya akan semprot dengan menggunakan fungsida. Ini obatnya fungsida. Fungsida ini berbahan aktif mancozeb. Ini adalah obat fungsida yang namanya Beyond M. Tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit pada tanaman jahe. Nah, untuk mencegah sebelum tanaman kita terserang penyakit busuk batang, busuk daun, dan busuk rimpang pada jahe, kita usahakan kita semprot dengan fungsida dengan bahan aktif mancozeb, dan saya lakukan dengan interval waktu per 1 minggu atau per 7 hari sekali. Karena mengingat saat ini pada musim hujan, masuk musim hujan, karena rentan sekali kalau tanaman jahe itu terlalu sering basah tanahnya atau bahkan tergenang oleh air. Itu salah satu penyebab timbulnya bakteri pada tanaman kita, dan itu yang seperti saya bilang pada kesempatan yang lalu menjadi penyakit yang menakutkan, momok buat para petani jahe. Dan mancozeb, bahan aktif mancozeb ini, bakteri dari mancozeb ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, tidak hanya jahe saja. Nah, jahe saya masih masa-masa vegetatif ini, masih muda. Makanya sesering mungkin seminggu sekali saya semprot dengan menggunakan fungsida dengan berbahan aktif mancozeb, dengan harapan mudah-mudahan jahe saya, jahe kita, teman-teman petani jahe aman dari serangan jamur atau yang disebabkan oleh cendawan tadi. Saat ini banyak fungsida yang bisa kita pakai, namun saya saat ini merekomendasikan menggunakan Beyond M. Jadi pencegahan lebih diutamakan ketimbang pengobatan. Karena kalau sudah sempat terserang, apalagi sudah sempat banyak yang terserang oleh bakteri, oleh jamur yang buat rimpang busuk, itu sangat susah untuk penanganannya. Toh kalau sudah sampai terserang, sampai ada yang kena busuk pohonnya, batangnya, kita bisa lakukan dengan penyemprotan dengan interval yang lebih. Bisa kita lakukan seminggu 2 kali. Tapi kebetulan jahe saya alhamdulillah masih belum ada yang kelihatan tanda-tanda terkena penyakit busuk batang, makanya saya lakukan per seminggu sekali. Dan saya di sini menggunakan 2 fungsida. Satunya fungsida Beyond M yang berbahan aktif mancozeb, yang kedua saya gunakan antrakol. Jadi saya rolling. Minggu ini saya gunakan fungsida Beyond M, minggu selanjutnya saya gunakan fungsida antrakol, merek dagangnya antrakol. Kalau ini Beyond M. Jadi buat rekan-rekan petani jahe dan petani yang lain, usahakan pencegahan daripada pengobatan, karena pencegahan itu lebih utama. Di sini fungsida ini tujuannya pertama tadi sudah saya sampaikan, untuk mencegah datangnya jamur atau cendawan. Salah satu penyebabnya kenapa tanaman kita terkena layu bakteri, misalnya batangnya busuk, itu adalah tingkat curah hujan yang tinggi, dan kita barengin dengan penyemprotan dengan fungsida. Kebetulan di tempat saya saat ini masih memasuki pada musim hujan, maka sebisa mungkin saya lakukan pencegahan menggunakan fungsida. Selanjutnya sekaligus saya menyemprot fungsida ini, saya tambahkan dengan insektisida. Insektisida ini tujuannya untuk mencegah dari serangan hama-hama luar. Contohnya serangan atau gangguan ulat, belalang, kan daun jahe juga sebagian ulat bisa makan daun jahe. Makanya kadang-kadang ada daun jahenya yang bolong-bolong, itu karena disebabkan oleh serangan ulat ataupun hama-hama yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya nyemprot menggunakan 2 bahan, fungsida dan insektisida. Fungsida tujuannya untuk mencegah penyakit dari
serangan cendawan, jamur, bakteri. Kalau insektisida, ini bedanya antara fungisida dengan insektisida. Kalau insektisida untuk mencegah dari serangan hama-hama seperti ulat, lalat, belalang, itu insektisida. Jadi penyemprotan saya menggunakan ini, nanti akan saya semprot dari ujung daun sampai ke batangnya, bahkan sampai ke akar, sekitar akar di pohon jahe itu sendiri. Kita semprot secara merata. Ini alhamdulillah jahe saya umur sudah memasuki 1 bulan, hampir 1 bulan setengah. Itu saya tanam setelah saya semai dulu. Jadi penyemaian saya lakukan ketika dia sudah mulai bertunas, bertumbuh 2 atau 3 tahun, kemudian 2 atau 3 daun saya pindah ke tanah secara langsung setelah saya semai. Alhamdulillah saat ini jahe pertumbuhannya lumayan bagus. Mudah-mudahan harapan saya ke depan jahenya bisa bebas dari hama dan penyakit. Salah satunya itu saya rajin menyemprot kita. Ingat, interval waktu usahakan per seminggu sekali kita semprot dengan fungisida. Saya lakukan minggu pertama dengan menggunakan fungisida Bion M, yang kedua dengan menggunakan minggu kedua saya gunakan dengan fungisida Antrakol. Itu sama-sama untuk mengendalikan jamur. Fungisida Bion M untuk jamur, Antrakol juga untuk jamur. Kalau fungisida Bion M, kalau menurut saya dia lebih cenderung kepada bakterinya. Bakteri. Kalau Antrakol dia lebih cenderung ke Fusarium. Karena beda antara layu bakteri dengan layu Fusarium. Kalau pada jahe, layu bakteri itu pertama ditandai dengan batang ini menguning. Kemudian daunnya layu. Tidak lama dia akan rebah mati. Ketika kita bongkar rimpangnya, buah jahe ini, kita lihat kalau dia basah, itu rimpangnya busuk, basah, bau, itu bakteri, layu bakteri. Kalau layu Fusarium sama, hampir sama. Batangnya dia layu, daunnya layu, kita bongkar, rimpangnya itu busuk, tapi tidak kering, tapi tidak busuk. Itu Fusarium. Bedanya layu bakteri dengan layu Fusarium. Cirinya tadi itu, kalau layu bakteri dia busuk sampai ke rimpang, sampai ke akar, busuk, bau. Kalau layu Fusarium, busuk daun, busuk batang, rimpangnya kering, busuknya kering dia, tidak sampai busuk, tidak air tiba-tiba kering, itu Fusarium. Kalau bakteri, rimpangnya itu basah. Jadi teman-teman sekalian, inilah cara kita mengendalikan dari penyakit cendawan jamur yang disebabkan oleh cendawan tadi. Kita gunakan dengan fungisida ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman petani jahe, dan semangat terus. Dan mohon komentarnya sekaligus masukannya buat saya, dan jangan lupa mohon like and subscribe-nya biar channel ini berkembang dan bisa membuat inspirasi buat teman-teman para petani jahe. Fungisida ini sekali lagi saya katakan tidak hanya untuk jahe, untuk semua tanaman bisa. Tak baik tanaman seperti yang saya punya, ada kacang panjang, ada terong, juga bisa itu digunakan, disemprot dengan Bion M untuk mencegah layu bakteri, layu Fusarium atau busuk daun, busuk batang. Bisa kita gunakan dengan fungisida ini. Demikian teman-teman, sampai ketemu pada fat selanjutnya.